Nah, Ibu Bapak, terkait dengan intrakurikuler, terkait dengan perencanaan pembelajaran di dalam setiap mata pelajaran, yang menjadi acuan guru membelajarkan, menuangkan ke dalam perencanaan pembelajaran harian itu adanya capaian pembelajaran. Jadi kalau di dalam kurikulum 13 itu kan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Nah, di dalam kurikulum mereka kita tetapkan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik itu kita berikan nama capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kita sudah susun, sudah kita petakan. Mulai dari pondasi pada PAUD, lalu untuk pendidikan dasar menengah juga kita susun. Jadi kalau untuk PAUD kita sebut CP fase pondasi, karena di PAUD itu belum dikenal mata pelajaran. Lalu di SD, di SMP, di SMA itu sudah SMK dan sederajat itu sudah berbentuk mata pelajaran. Jadi kompetensinya yang perlu dicapai oleh peserta didik kita tetapkan dalam capaian pembelajaran. Minimalnya yang ditetapkan oleh pusat. Nah, kita menetapkan capaian pembelajaran itu per fase. Jadi nantinya satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau alur untuk mencapainya. Jadi yang kita tetapkan itu adalah kompetensi nantinya di akhir fase apa? Nah, guru, pendidik, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai, maka kita tentunya perlu tahu titik awal keberangkatan siswa. Ini kompetensinya kita bagi per fase ya. Jadi untuk di PAUD ini fase pondasi. Lalu di SD ada 3 fase, fase A, fase B, fase C. Jadi ini sebenarnya waktu penetapannya itu fase itu kita pisahnya per 2 tahun nih. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah di SMP kalau kita tetapkannya di 8 lalu ke 10 kan belum tentu siswa SMP lanjut seluruhnya ke SMA, salah satu pertimbangannya. Sehingga di SMP itu yang harusnya di 8 kita tarik ke kelas 9. Nah, kalau yang lain tetap sebenarnya 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang lain tetap 2, 4, 6, 10, dan 12 tetap. Yang 8 kita tarik kelas 9. Jadi karena salah satu pertimbangannya di siswa SMP kan, kalau dari 8 ke kelas 10 kan belum tentu seluruh siswa SMP akan melanjutkan ke SMA nantinya. Jadi kitanya tidak bisa mengukur nanti semua siswanya lagi kelas 10. Maka kita tarik ke kelas 9. Jadi di SMP kompetensinya itu di selama 3 tahun. Nah, prinsip fase itu adalah kita menetapkan kompetensi nanti di akhir kelas 2 apa yang harus dikuasainya, kompetensi di akhir kelas 4, di kompetensi di kelas 6, di kelas 9, di kelas 10, dan kelas 12. Oleh karena itulah, kita mempercayakan silahkan di Bapak agar fleksibel menentukan rute belajar, silahkan tentukan. Oh, di kelas 1 ngajarannya apa saja, sampai mana, materi apa saja, lalu kelas 2 apa saja. Itu Ibu Bapak yang menentukannya. Jadi prinsipnya kita berikan kepercayaan kepada pendidik untuk menentukan rute belajarnya. Kalau perkara ada yang belum bisa, silahkan kita sudah menyiapkan contoh-contoh. Tapi prinsip utamanya dulu kita percaya dulu kepada guru untuk menentukan rute belajarnya. Maka kalau Ibu Bapak sudah menentukan, oh saya di sekolah yang A belajarnya yang paling pertama ini, yang kedua ini kedua. Nah ini silahkan Ibu Bapak tentukan udah. Tentunya dengan titik awal tahu kemampuan awalnya. Ibaratnya Ibu Bapak, kalau selama ini perjalanan itu misalkan dari satu titik ke tempat yang lain, misalkan dari Jakarta ke Bandung, sudah ditentukan rutenya. Dari Jakarta itu sebelum ke Bandung misalkan harus mengikuti rute yang sama. Kalau selama ini. Nah, kalau sekarang dalam kurikulum mereka, yang penting sampai ke Bandung. Silahkan rutenya. Mau lewat tol silahkan, mau naik kereta silahkan, mau naik bis silahkan, mau naik bawa sepeda motor silahkan, mau lewat tol Jagorawi silahkan, mau lewat tol Cipular, lewat Puncak silahkan. Sehingga dari satu titik ke tempat lain, kalau sebelumnya ditentukan rutenya dengan cara yang sama, pola yang sama, kalau sekarang yang penting sampai. Untuk mencapainya rutenya silahkan, rute yang terbaik yang mungkin antar satu sekolah dengan sekolah lain rute belajarnya itu berbeda-beda. Titik awalnya pun mungkin berbeda-beda. Yang penting kita lihat kompetensinya di akhir fase. Nah, Bapak di dalam kompetensi ini, dalam capaian pembelajaran ini sebagai acuan, sebagai kompetensi yang perlu diberikan, kita setelah jelaskan. Rasional mata pelajaran itu apa? Dijelaskan
rasional setelah siswa mempelajari mata pelajaran matematika, misalkan dia sebenarnya kenapa harus belajar matematika, kita jelaskan di dalam rasionalnya. Kenapa sekarang siswa ini harus belajar IPA? Kenapa siswa ini harus belajar IPS? Kenapa siswa ini harus belajar PJOK? Kenapa siswa ini harus belajar bahasa Inggris dan lain-lain? Dijelaskan rasionalnya. Lalu sudah kita tentukan juga keterkaitan mata pelajaran juga untuk kira-kira lebih memperkuat kompetensi apa. Lalu dalam capaian pembelajaran juga ada informasi setelah dia belajar itu tujuan yang ingin dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut itu apa. Lalu dijelaskan karakteristik. Nah, baru di bagian akhirnya kita jelaskan kompetensinya apa yang harus diperkuasai baik keseluruhan maupun elemen. Jadi kompetensi yang harus dicapai peserta didik di setiap fase dibuat ini ya. Kompetensinya apa sebenarnya, jadi tergambarkan. Jadi kita sudah memetakan secara horizontal, secara vertikal. Jadi tidak diulang-ulang lagi sekarang, karena kita sudah memetakan secara horizontal, secara vertikal. Secara vertikalnya kompetensinya apa saja. Kemampuannya itu jelas, misalkan di matematika, jelas dari kelas 1, kelas 12, yang harus menguasai bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data dan peluang. Itu dipetakan nih, kelas 1 sampai kelas 2. Itu. Jadi tidak diulang-ulang lagi, dipetakan nanti. Jadi kompetensinya jelas. Itu di setiap pelajaran. Nah, inilah yang nantinya akan diturunkan ke perencanaan pembelajaran.